Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bi syahri ramadana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama thabat. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aniyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Bahyai Muallif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang senantiasa kita taati, Al-Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai wa Ahlal Bait yang kita muliakan, para pengurus Pondok Kedunglo Al-Munadharah yang kami hormati, para panitia Asrama Ramadan Wahidiyah yang kami hormati, protokol yang kami taati, santriwan santriwati yang kami sayangi, para mentor yang kami hormati, pemirsa live streaming Kedunglo Al-Munadharah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita sanjungkan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya yang telah diberikan, yang sedang diberikan dan yang akan diberikan kepada kita, baik di alam dunia maupun alam setelah kematian. Maka mari segala nikmat itu kita syukuri biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam yang seindah-indahnya dan yang sebanyak-banyaknya semoga senantiasa terlimpah keharibaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa dhurriyyatihim wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususan khassah ila hadrati ghawthi hadzal zaman radhiyallahu an. Semoga para priantun agung yang kita sebut di atas senantiasa mencurahkan syafaat tarbiyah, barakah karomah nadrahnya kepada kita bersama, sehingga acara pada sore hari ini benar-benar diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya bagi diri kita pribadi dan umat masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan santriwati dan segenap peserta asrama yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kitab pada sore hari ini, terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan pada detik ini bernilai di hadapan Allah, maka mari kita tata adab niat kita masing-masing. Maka mari
Kita niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tolabal ilmi fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mencari ilmu semata-mata ibadah kepada Allah, itba' Rasulullah dan ghaus hadzal zaman, derek Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu an. Saya niat belajar untuk mensyukuri nikmat akal, nikmat kesehatan dan kesempatan, untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri dan kebodohan orang lain. Saya niat belajar untuk menegakkan agama Allah dan untuk perjuangan fafirru ilallah, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah, dekat kepada Allah, lillah billah, lirrasul birrasul, lil ghauth bil ghauth. Al-Fatihah. Sekarang buka halaman 54. Kita nadman bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب وفضل خمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هدما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان التبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلihim madamatil ayamu. Ila hadrati seluruh nabi-nabi Allah, khususnya 25 nabi yang tertulis dalam nazam ini. Lahumul Fatihah. Maknai Bismillahirrahmanirrahim. Al-wajibu utawi kang wajib, al-wajibu utawi iki iku kang wajib, fi haqqir rusuli ing dalem hae pira-pira utusan, ing dalem hae hak-haknya, ing dalem hake pira-pira utusan, wal mustahilu lan kang muhal,
wal jaizu lan kang wenang. Arsala ngutus sapa Allah Ambiya ing pira-pira nabi zawi fatonatin kang anduweni kecerdasan, zawi fatonatin kang anduweni kecerdasan, bisidqi kelawan jujur, watablighi lan nyampeake dawuh, nyampeake wahyu, watablighi lan nyampeake wahyu, wal amanati lan dipercaya, lan dipercaya. Wajaizun utawi kang wenang, fi haqqihim ing dalem hae para nabi, fi haqqihim ing dalem hae para nabi, min aradin nyatane saking perkara anyar, nyatane saking perkara anyar, bi ghairi naqsin kelawan tanpa ngurangi derajat, bi ghairi naqsin kelawan tanpa ngurangi derajat, ka khafifil marodi iku kaya entenge lara, iku kaya entenge sakit. Ismatuhum utawi kareksane para nabi, utawi kareksane para nabi, kareksa itu terjaga, terjaganya para nabi, utawi kareksane para nabi kasairil malaikati koyo sekerine malaikat, koyo sekerine malaikat iku wajibatun mesti, iku wajibatun mesti utawa wajib.
wa fadalu lan padha ngungkuli atau ngungguli sapa para nabi lan padha ngungguli sapa para nabi al malaikata ing pira-pira malaikat. Wal mustahilu utawi mohale para nabi iku dittu kulli wajibin iku lelawane sekabiyane sifat wajib, iku lelawanane sekabiyane sifat wajib, iku lelawanane lawannya sekabiyane sifat wajib. Faufadh mongko ngapalno sira, faufadh mongko ngapalno sira li khamsina maring akidah 50 itu 50 li khamsina maring akidah 50 bi hukmin kelawan hukum wajibin kang wajib. Tafsilu khamsatin utawi jelasake 5 utawi perinciane 5 wa ishrina lan 20 iku lazima wajib apa tafsil kulla mukallafin ing saben-saben wong mukallaf, ing saben-saben wong mukallaf. Fahaqqiq mongko nyatakno sira, fahaqqiq mongko nyatakno sira wagtanim lan amrih keuntungan sira, lan amrih keuntungan sira. Hum utawi selawe nabi selawe bira
25. Hum utawi nabi kang ake selawe iku Adamun Nabi Adam, Idrisun Nabi Idris, Nuhun Nabi Nuh, Hudun Nabi Hud, Ma'asolihin sertane Nabi Soleh, wa Ibrahimu lan Nabi Ibrahim. Kullun utawi saben-saben suwiji, kullun utawi saben-saben suwiji utawi sekabehane nabi, kullun utawi sekabehane nabi iku muttabaun diikuti, iku muttabaun diikuti. Lutun Nabi Lut, wa Ismailu lan Nabi Ismail, Ishaqu lan Nabi Ishaq, kada kaya mengkono-mengkono Nabi, Yaqubu Nabi Yaqub, Yusufu Nabi Yusuf, wa Ayyubu lan Nabi Ayub, ikhtada. Syuaibu lan Nabi Syuaib, Harunu lan Nabi Harun, wa Musa lan Nabi Musa, wal Yasa'a lan Nabi Ilyasa, Dzulkifli Nabi Dzulkifli, Dawudu Nabi Dawud, Sulaimanu tur Nabi Sulaiman, ittaba'a kang anut sapa wong, Ilyasu Nabi Ilyas, Yunusu Nabi Yunus, Zakaria Nabi Zakaria, Yahya Nabi Yahya, Isa Nabi Isa, wa Toha lan Nabi Toha atau Nabi Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad itu banyak. Ada yang Ahmad, Muhammad, Mustafa, Toha, Yasin. Yasin itu yang dimaksud itu Nabi Muhammad. Nah, banyak. Lanjut. Ghayya alaihimus salatu wassalam wa alihim madamatil ayyam. Alaihim iku ing atase para nabi as-salatu utawi sholawat, wassalamu lan keselamatan. Alaihim iku ing atase para nabi. As-salatu utawi sholawat, wassalamu lan salam, wa alihim lan ing atase para nabi, madamatil ayyamu ing dalem selagine langgeng, selagine langgeng opo al ayyamu piro-piro dino, madamat selagine langgeng opo al ayyamu piro-piro dino. Opo al ayyamu piro-piro dino. Ya, nah teman lagi yo. Lagune sing kaya Alfiyah itu loh. Gimana itu? Wala Muhammadun huwa ibnu Malik gitu ya. Ya.
arsala anbiya dhawi fatona bisidki wa tablighi wal amanah wa jaizun fi hakim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wa fadlul malaika wal mustahilu dittu kulli wajibin fafat li khamsina bi hukmin wajibin wa tafsiru khamsatin wa ishrina lazim kullam kalafin fahakki wartani Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahim kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawud Sulaiman Uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Daghaya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu Isa wa Toha Khotimun alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Baleni neh sing dari hafalan Nabi hum adamun. Ojo cepet-cepet takjak alon-alon ke susu cepet-cepet. Wis hafal ya? Alhamdulillah yang sudah hafal, yang belum hafal biar sambil ngapalkan. Alhamdulillah slow wancer. Tapi coba tanpa lihat. Ya, kita baca 3 kali, baca, setelah itu tanpa lihat. Aku yo mbok rondo eling-eling rondo gak. Hum adamun idrisun nuhun huduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Daghaya. Ulang. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Utun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman Uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Daghaya Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Daghaya. Coba tanpa teks, tanpa baca.
Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Syu'aibu Har. Ulang. Pokok urung hafal diulang-ulang lagi. Saya dulu kabeh hafal. Setelah berpuluh-puluh tahun gak tahu diwaca neh hilang. Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Haruna wa Musa wal Yasha Dzulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasa Yunusu Zakaria Isa wa Toha Khotimun Taghaya. Sik rong hafal aku dhewe nglancah nih. Iki ana harokat yang perlu dibenahi. Mana tadi ya? Adamun Idrisun Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria. Oh betul ya. Sawatu khadmah. Ya. Kecuali ya sama sukun. Rafa. Sekali lagi. Ojo salah. Maksudnya saya jangan salah. Kalian juga ikut jangan salah. Iki wajib dihafal nih masalahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Daghaya. Jajal karo ngitung ya, karo ngitung. Dari 1, 2, 3 1, 2, 3 Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Daghaya. Apal? Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada bab ini kita membahas tentang sifat wajib dan sifat jaiznya para nabi dan sifat muhal. Kalau kemarin kita membahas tentang sifat wajibnya Allah, sifat muhalnya Allah, dan sifat jaiznya Allah. Di dalam ahlu sunnah wal jamaah itu ada istilah aqaid seket. Aqaid seket, akidah dasar yang berjumlah 50. Ada akidah dasar yang berjumlah 50. Apa aqaid seket itu atau akidah dasar 50 itu? Yakni di situ menjelaskan tentang sifat
wajibnya Allah, sifat muhalnya Allah, sifat jaiznya Allah. Kemudian membahas tentang sifat wajibnya para nabi, rasul, sifat jaiznya para rasul, dan sifat muhalnya para rasul. Kemudian membahas tentang malaikat, ya. Tentang sifat-sifatnya malaikat. Kemarin kita baru membahas tentang bismillah, sehingga yang sifat-sifat belum kita bahas. Adapun sifat-sifat wajibnya Allah, kita sedikit kembali ke bahasan kemarin, serampangan saja. Sifat wajibnya Allah itu ada 20. Nah gini, fallahu mawjudun, ya. Fallahu mawjudun qadimun baqi. Ya ulang ayo bareng. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'antun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadli wa adli tarkul lil mumkinin kafili wa jaizun bi fadli wa adli tarkul li kulli mumkinin kafili wa jaizun bi fadli wa adli tarkul li kulli mumkinin kafili wa jaizun bi fadli wa adli tarkul li kulli mumkinin kafili. Sifat wajib Allah 20. Itu yang pertama adalah maujud, wujud. Allah itu wajib wujud. Wujud itu apa? Wujud itu ada. Wujud itu ada. Ada itu kadang tampak, kadang tidak tampak. Tapi wujud itu hakikatnya ada. Apa buktinya kalau Allah itu ada? Adanya ciptaan. Jika ada makhluk, makhluk itu artinya apa? Makhluk itu yang diciptakan. Jika ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Jika ada makhluk, pasti ada khalik. Ya. Maka wujud, sifat Allah yang pertama adalah wujud. Yang kedua qadim. Qadim itu dahulu tanpa ada yang mendahului. Dahulu tanpa awal. Terus dahulu ini sebelum apa? Namanya dahulu tanpa awal ya bukan sebelum apa. Jadi pertanyaan kita, lah terus sadurunge Allah apa? Kan namanya qadim, dahulu tanpa awal, sebelum Allah ya enggak ada jawaban. Bukan enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa itu berarti menunjukkan di situ ada apa sih? Jika kita menjawab enggak ada apa-apa, berarti kan di situ ada masa. Padahal enggak ada masa, enggak ada waktu. Maka Allah itu dahulu tanpa awal. Dahulu tanpa permulaan. Kemudian selanjutnya sifat baqi. Allah itu langgeng. Allah itu tetap selamanya akan senantiasa. Terus sabari Allah apa? Gak ada. Ya gak ada jawaban. Jika kita jawab gak ada, setelah Allah nanti apa? Misalnya kita jawab setelah Allah gak ada apa-apa. Kalau kita jawab gak ada apa-apa, berarti di situ ada apa? Berarti ada waktu setelah Allah, ada masa.
Maka ya Allah, setelah Allah itu apa? Ya nggak perlu dijawab, nggak ada jawabannya. Setelah Allah ya Allah, sebelum Allah ya Allah, sebelum Allah ya Allah, setelah Allah ya Allah, selamanya tetap Allah. Maka Allah bersifat baqi, baqiyun, tetap. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu nulayani atau beda dengan makhluk secara mutlak. Allah itu beda dengan makhluk secara mutlak. Beda. Jari ini berapa jumlahnya? Satu. Masjid ini jumlahnya satu. Hidung kita jumlahnya satu. Tapi satunya makhluk tidak sama dengan satunya Allah. Allah juga maha satu, makhluk juga ada satu. Tapi satunya makhluk itu ada perumpamaannya. Hidung kamu berapa? Hidung teman kamu berapa? Berarti ada perumpamaannya. Tapi kalau satunya Allah nggak ada perumpamaannya. Kalau kita mengatakan satu untuk makhluk, itu pasti ada bandingannya yang lain, pasti. Ya, kita mau mengatakan makhluk satu apa coba? Di sini misalnya ada podium satu. Tapi di sana kan juga ada podium di lain tempat. Maka satunya makhluk itu ada yang bandingi. Tapi kalau satunya Allah nggak ada. Maka Allah itu maha satu tanpa ada yang bandingi. Allah itu maha mampu, maha kuasa. Tapi kuasanya Allah tidak sama dengan kuasanya makhluk. Kalian mampu makan enggak? Kalian saat ini mampu duduk enggak? Kalian saat ini mampu melihat enggak? Tapi mampunya kita dalam melihat, dalam duduk, dalam mendengar tidak sama dengan mampunya Allah ketika melihat. Bedanya apa? Bedanya mampunya kita itu dimampukan oleh, ketika kita mati, mata kita terpejam, bisakah kita melihat? Tidak bisa. Kita sudah di dalam kubur, sudah mati, apakah fisik kita bisa mendengar? Fisik kita nggak bisa. Namanya mati, fisiknya nggak bisa mendengar, tapi ruhnya yang mendengar. Maka Allah itu maha tidak sama dengan makhluknya. Misalnya Allah dalam Al-Quran ada kalimat aidillah, yadullahu fauqa aidihim. Kalau dimaknai secara bahasa, tangan Allah itu di atas tangan mereka para makhluk. Ini juga jangan kita bayangkan tangan Allah itu seperti tangannya manusia. Lah kok jangankan itu Allah ya, tangan manusia dengan tangannya, kaki manusia dengan kakinya nyamuk sama enggak? Kaki manusia dengan kaki nyamuk enggak sama, padahal itu sama-sama makhluk. Apalagi tangannya Allah. Maka enggak boleh kita bayangkan tangannya Allah bagaimana. Enggak boleh kita bayangkan. Kita bisa membayangkan sesuatu itu karena kita sudah punya referensi untuk menggambarkan dalam bayangan, betul? Misalnya kita ada yang cerita dulu, katanya di JT itu ada Mbak Endang. Assalamualaikum. Salam.
Mungkin kita akan bayangkan dia itu seorang perempuan gini. Atau di sebuah tempat yang angker, mungkin di situ ada pocong misalnya. Kita terus dalam benak kita ada bayangan pocong. Tapi bayangan yang diciptakan oleh akal kita, ini kira-kira ini dari mana asalnya bayangan itu? Bayangan itu kita bisa menggambarkan itu karena pernah melihat gambaran mungkin di film atau apa. Betul? Kalau kira-kira belum pernah melihat di film, kira-kira bisa menggambarkan nggak? Nggak bisa. Contoh lagi yang paling masuk akal untuk menggambarkan Allah ya. Seorang bayi 9 bulan sebelum lahir, dia sudah punya mata apa tidak? Punya mata apa enggak? Sudah punya telinga apa tidak? Tapi dia belum bisa masuk ke dunia. Kira-kira bayi yang ada dalam kandungan sebelum lahir yang sudah normal seluruh anggota tubuhnya itu, kira-kira bisa membayangkan bentuk ibunya enggak? Bisa membayangkan wajah ibunya tidak? Tidak bisa sama sekali. Karena apa? Bagaimana dia mau membayangkan sesuatu yang belum pernah dilihat atau menggambarkan? Nggak akan bisa. Nah, seperti itulah gambaran makhluk itu tidak bisa membayangkan Allah. Ya sama dengan bayi dalam kandungan tidak akan bisa membayangkan bagaimana bentuknya ibunya. Atau juga kalau dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa di surga nanti itu digambarkan di sana ada sungai mengalir, ada bidadari cantik. Itu mungkin kita membayangkannya hanya sebatas seperti perempuan cantik. Di sana ada air susu, kita bayangkannya adalah seperti susu yang kita minum setiap hari itu. Tapi beda itu nanti. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, surga itu mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Ya, tidak ada mata yang pernah bisa melihat yang bisa melihatnya, tidak ada telinga yang bisa mendengarnya. Jadi nggak bisa tergambarkan sekarang. Podo karo ceritane bayi yang ada dalam kandungan dengan kondisi keadaan di dunia ini. Bayi yang dalam kandungan, misalnya diceritani, bayi yang dalam kandungan itu bisa mendengar nggak? Bisa kan? Kalau kita bicara di luar perut ibu yang sedang hamil, kira-kira bayinya bisa mendengar nggak? Bisa itu sudah bisa mendengar. Misalnya kamu ceritani, jabang bayi yang ada dalam kandungan, nanti kalau kamu keluar di dunia, nanti di dunia itu ada sungai, di dunia itu ada air susu, di dunia itu ada pemandangan yang indah, di dunia itu ada gunung-gunung. Kira-kira bayi yang dalam kandungan bisa membayangkan enggak? Enggak bisa membayangkan. Sama ketika kita diceritani tentang surga yang kita bayangkan itu jauh dari kenyataan. Podo harus yang dibayangne bayi yang dalam kandungan ketika dia lahir ke dunia, gunung itu seperti itu ya, ternyata sungai itu seperti itu ya, ternyata air itu seperti itu ya. Jadi nggak terbayang semua di dalam kandungan itu, karena di dalam kandungan dia hanya melihat dunia yang begitu kecil.
Sama nanti ketika kita di akhirat, ya, bayi yang masih dalam kandungan itu dunianya hanya sebatas perut ibu, sebatas perut ibu. Yang dia lihat paling ya itu plasenta, terus dinding-dinding rahim, cuma itu aja. Pemandangan bayi selama berbulan-bulan itu hanya melihat plasenta yang dia makan, yang dia minum, terus kemudian paling rahim-rahim ibunya. Pemandangannya cuma itu aja. Nanti ketika dia lahir di dunia, dia melihat bumi yang sangat luas seperti ini. Kita di dunia ini juga melihat bumi yang kita anggap luas ini. Ketika nanti di akhirat, ini jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Dan itu setiap orang yang beriman itu dikasih tempat tinggal itu luasnya seluas bumi dan langit ini. Betapa lebarnya, betapa luasnya di akhirat nanti. Di dunia aja sudah sangat luas sekali. Kita lanjut. Wa qaimun, Allah itu bersifat qaim, berdiri sendiri, bersifat memiliki sifat kaya, memiliki sifat satu, memiliki sifat hidup, hayyun, qadir. Allah itu memiliki sifat wajib berkuasa, muridun memiliki kehendak, alimun. Apa? Ini nggak usah dicatat ya. Tadi kan sudah dimaknai ya. Qadirun, muridun, alimun, ya, mengetahui segala sesuatu, maha mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya manusia. Bersifat melihat, memiliki sifat wajib dawuh, Udroh, irodah, sama, basor, hayat, al-ilmu, kalam, istamar. Dan Allah juga memiliki sifat jaiz. Jaiz itu apa? Wenang. Wenangi sakarepe. Allah pengen berbuat begini sakarepe Allah. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah jangan mendikte, ya Allah berilah aku uang. Setelah kita mohon kepada Allah, kita kan yakin doa kita dikabulkan. Tapi kita nggak boleh maksa Allah. Ya Allah mau ngasih silakan, nggak ngasih silahkan. Karena Allah itu memiliki sifat jaiz. Jaiz ini dimaknai penak-penaan sakarepe dhewe. Allah itu punya sifat sakarepe dhewe. Secara aturan syariat, wong sing amal soleh itu akan dimasukkan kemana? Orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk kemana? Ke surga. Orang yang jahat kafir akan masuk kemana? Tapi jika nanti kok Allah misalnya ada orang mukmin yang dimasukkan neraka, ada orang kafir dimasukkan surga, itu juga sakarpe Allah, terserah Allah. Ya. Tapi satu sisi Allah, innallah la yukhliful mi'at, Allah itu tidak mengingkari janji. Ya. Sekarang kita lanjut ke nadzuman ini tadi. Jadi para nabi itu juga memiliki sifat wajib. Apa sifat wajibnya para nabi? Yang pertama apa? Sifat wajibin nabi ono papat, ada 4. Yang pertama sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Sidik artinya apa? Jujur. Amanah bisa dipercaya. Tabligh menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu. 4 amanah. Apa artinya amanah?
Bisa Fatona apa? Cerdas. Semua nabi itu cerdas. Semua nabi itu cerdas. Ya, pertama sifat wajib adalah sidik. Sidik itu benar. Maka segala yang diomongkan oleh Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad maupun para nabi sebelumnya, semuanya itu pasti benar. Apa yang dibicarakan oleh para nabi itu pasti benar. Maka hadis-hadis, jika hadisnya itu sahih, itu adalah ucapan nabi dan itu isinya pasti benar. Ya. Kemudian yang kedua, sidik, amanah, bisa dipercaya. Nabi itu tidak pernah bohong. Dan Nabi itu memang sejak kecil itu dijaga oleh Allah, tidak pernah berbohong. Jadi selalu jujur. Yang ketiga, tabligh, yakni menyampaikan ajaran dari Allah, wahyu dari Allah untuk para umatnya. Dan yang keempat itu adalah amanah, fatonah, yakni cerdas. Nabi itu cerdas. Kenapa Nabi harus cerdas? Jika Nabi itu tidak cerdas, maka dia akan dibohongi oleh kaumnya. Maka Nabi itu pasti cerdas. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Nabi itu memang terjaga dari sebuah cacat yang menghinakan. Ya. Terjaga dari perbuatan yang hina. Nabi itu sejak kecil, sejak lahir pasti dijaga Allah dari perbuatan yang hina dan juga dari sesuatu yang membuat hina, menghinakan. Maksudnya begini, Nabi itu dari kecil sampai dewasa tidak akan berbohong atau mencuri atau zina, tidak akan, karena sudah dijaga oleh Allah. Itu secara perbuatan. Secara fisik pun sama. Jadi secara fisik Nabi itu tidak ada yang memiliki cacat, yang cacatnya itu membuat ia hina di hadapan masyarakat. Maka nggak ada ceritanya Nabi sing fisiknya itu misalnya tangannya buntung, ya, yang matanya buta. Nah, kecuali ini dari kecil ya, dari kecil. Kecuali nanti setelah dewasa, ia akan diuji Allah. Diuji Allah. Ya. Misalnya contohnya Nabi Yakub. Nabi Yakub ketika dalam puncak kerinduannya kepada Nabi Yusuf, menangis sampai matanya putih, sampai buta. Tapi butane Nabi Yakub itu bukan buta yang menghinakan, karena butanya itu disebabkan oleh sebuah kerinduan atau cobaan. Dan setelah itu juga oleh Allah dikembalikan lagi penglihatannya. Terus Nabi juga ada yang sakit parah. Nabi siapa? Nabi Ayub. Sampai tubuhnya itu banyak gudegnya, sebanyak setnya juga sampai dicukili ya, sampai dibersihi. Tapi itu untuk ujian, tapi setelah itu Allah mengembalikan lagi seperti semula. Ya. Nabi yaitu diantara seolah-olah cacat, tapi itu bukan cacat. Tapi pada dasarnya seluruh nabi itu sejak kecil tidak memiliki cacat, baik cacat secara fisik maupun mental, cacat yang sifatnya hina dipandang oleh masyarakat. Kenapa Nabi dibekali seperti itu?
Karena jika Nabi sejak kecil, sejak lahir kok sudah cacat, itu nanti akan diremehkan oleh kaumnya. Lah wong meskipun Nabi itu dibuat tidak cacat, itu aja kaumnya masih banyak yang meremehkan. Kanjeng Nabi itu secara fisik badan beliau tegap, kekar, ganteng, ya, Kanjeng Nabi. Tapi sejak lahir, sejak kecil beliau juga sangat jujur, sangat jujur. Tapi setelah menyampaikan risalah, nah, musuh-musuhnya akhirnya banyak yang menghina beliau, banyak menghina beliau. Jadi para nabi itu memiliki sifat jaiz, yakni ada cacat, bukan cacat, ada kekurangan sedikit seperti sakit. Nah, kalau Nabi sakit, itu semua Nabi pasti pernah merasakan sakit. Kenapa Nabi juga dikasih sakit? Karena biar dianggap Nabi itu adalah manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat itu nggak pernah sakit, tapi kalau Nabi itu pernah sakit. Maka untuk membedakan Nabi dengan malaikat, untuk membedakan Nabi dengan Allah, itu dikasih sakit. Al-Fatihah. Semoga sedikit ilmu, sedikit kajian yang kita bahas bermanfaat dan menambah kedekatan kita kepada Allah, dan bibarokati seluruh nabi-nabi Allah, khususnya 25 nabi ini, kita dijadikan pengikut para nabi, khususnya pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, di akhirat, dimasukkan surga bersama para nabi-nabi Allah. Lana walahumul Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyan lana wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad alamta abada wa rabbina laisa li ya sayyidi siwaka fa inda rudaka syakhsun alika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbina bidnillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah musulatin il hadratil aliyah. Al-Fatihah. Segala salah khilaf mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah wa minal ghawth radhiyallahu an nadhara barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.